Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang banyak. Allah tabaraka wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita waktu untuk bertaubat, waktu untuk beramal saleh. Limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semuanya. Satu nikmat yang tidak bisa diukur, dihitung oleh seorang hamba pun dia tidak mampu, apalagi mensyukuri atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Para hadirin, namun nikmat yang paling besar itu adalah nikmat keislaman, nikmat bertauhid, nikmat berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun kebanyakan dari umat Islam pada saat ini terhinakan, umat Islam pada waktu-waktu sekarang ini betapa ringannya jasad mereka, murah darah mereka, rendah kehormatan mereka. Ya, musuh-musuh Islam bisa dengan mudah membunuh mereka. Musuh-musuh Islam bisa dengan mudah menghancurkan kehormatan mereka. Ya, Yahudi mengincar umat Islam pada waktu-waktu sekarang ini. Ya, mengincar bangsa Palestina. Ya, saudara-saudara kita yang di sana, yang kebanyakannya yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, seorang Muslim dibunuh oleh mereka. Kenapa hal yang seperti ini terjadi? Tidak lain dan tidak bukan kelemahan umat Islam pada masa-masa sekarang ini, karena mereka meninggalkan ajaran agama mereka. Karena kebanyakan dari kita tidak mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Al-Imam Malik rahimahullah taala beliau menyebutkan lai yasluha, tidak akan terperbaiki akhiru hadil ummah, akhir dari umat ini, illa bima salaha bihi awwaluha, kecuali dengan dia mengambil resep di mana generasi awal itu terperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki generasi awal yang rusak, yang jahiliyah, yang mereka itu mewarisi ibu mereka sendiri. Jadi kalau ayah mereka mati, meninggal dunia, ibunya termasuk barang yang diwariskan kepada anaknya. Di mana cara Allah Subhanahu wa taala merubah mereka dengan diturunkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah, yang kemudian mengajarkan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, disucikan mereka dengan cara yang hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya kita tidak kembali kepada Al-Quran maupun sunnah, bersungguh-sungguh untuk menghadiri majelis ilmu, tidak mesti majelis ilmu itu letaknya dia adalah suatu yang bertatap muka seperti ini, tapi dia mencari ilmu. Dia berusaha untuk menghilangkan apa yang tidak dia ketahui dari hak Allah Subhanahu wa taala.
Dia coba hilangkan apa yang tidak dia ketahui dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia hilangkan berbagai macam hal yang tidak dia ketahui tentang agama Islam. Kalau seandainya ya umat ini bersungguh-sungguh terhadap hal tersebut, kembali kepada Al-Quran maupun Sunnah, membuktikan hal tersebut. Karena ya kalau cuma mengucapkan dengan lisan, banyak manusia mengucapkan dengan lisannya. Yahudi pun mengatakan diri mereka itu benar, Nasrani pun mengatakan diri mereka benar. Ya, orang-orang yang menyimpang dari kelompok Ahlul Bid'ah juga mengatakan diri mereka itu benar. Tapi para hadirin, yang dituntut oleh seorang hamba bukan ya dia mengakui dengan lisannya, tapi membuktikan dengan amalan perbuatannya. Ya, pada hari-hari ini hampir semua mengutuk. Ya, dan memang benar Yahudi itu terkutuk. Ya, saudara kera-kera ya, dan juga babi-babi. Tetapi para hadirin, ya terkadang sebagian orang mengutuk ya orang-orang Yahudi dengan lisannya, tapi perbuatannya sama dengan orang-orang Yahudi. Apa perbuatan sama dengan orang Yahudi? Menjauhi syariat. Apa perbuatan Yahudi yang setiap kali kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari perilaku, ciri-ciri, karakter orang-orang Yahudi yang disebut dengan al-maghdub alaihim waladdallin, tidak termasuk dari orang yang dimurkai, tidak pula orang yang disesatkan. Siapa orang yang dimurkai ini? Yahud. Kita minta jangan termasuk dari orang-orang Yahudi. Kenapa mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka mengetahui kebenaran, tidak menempuhnya. Memang betul banyak orang membenci Yahudi, apa yang dilakukan oleh Yahudi, dan memang kita harus membenci mereka. Tapi para hadirin, dalam keadaan yang sama, ya kita mirip dengan orang-orang Yahudi. Maka membenci itu bukan cuma dengan lisan. Anda harus buktikan ya dengan perbuatan. Ya, tidak menyerupai mereka, tidak meniru karakter mereka. Tatkala datang panggilan azan berkumandang, datang penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Memang membenci Yahudi. Memang kita mengatakan simpati dengan orang Palestina, kaum muslimin. Tapi dalam keadaan kita itu tidak merepresentasikan seorang muslim yang membenci orang yang menuntut ilmu agama, membenci para akhwat, para wanita yang menutup auratnya dengan sempurna. Ya, lisan dia memang benci Yahudi, tapi kelakuan antara ini dan itu serupa. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari kaum tersebut. Ya, dia bangga dengan menggunakan pakaiannya, bangga dengan cirinya, bangga dengan karakternya, ditiru cara kehidupannya, padahal telah ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dia langgar. Maka kita katakan para hadirin, engkau memang mengucapkan dengan lisanmu, tapi dengan perbuatanmu engkau mencocoki orang lain. Engkau adalah bagian dari kaum tersebut. Tapi maka ikhwas sekalian, ya cara yang paling keras melawan orang-orang Yahudi ya pada hari-hari seperti ini, di antara dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membantu apa yang bisa dia bantu. Kemudian yang ketiga yang paling penting, kembali kepada agama. Mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ini tidak kita canangkan para hadirin, jangan harap Islam itu akan mulia. Jangan harap ya orang lain akan menolong ya agama.
sedangkan Anda tidak menegakkan syariat Islam di diri Anda sendiri. Kemudian Anda harapkan lingkungan Anda mengharapkan negara-negara Arab. Anda sekarang bagaimana? Sudah tegakkan syariat Islam? Belum. Anda sudah rajin baca Al-Quran? Bisa atau tidak membacanya? Anda sudah mengenal hak-hak Allah? Anda kenal Rasulullah SAW? Anda kenal agama? Kalau belum berhadirin, ini kita yang menghancurkan agama. Ya, karena meninggalkan syariat Islam, tapi tidak menegakkannya pada diri kita sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang menolong saudara kita di Palestina, kaum muslimin, menghancurkan Yahudi, yang memecah persatuan mereka, mencerai-beraikan urusan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan, yang mengangkat derajat orang yang telah Allah Subhanahu wa taala panggil meninggal dunia pada derajat yang tinggi dan diampuni dosa-dosanya. Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali masih ya kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Sulaiman ya At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya pada bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang dia merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa adanya perhitungan. Ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan di antaranya hadis dari Husain bin Abdurrahman, ya di mana Husain itu mendapatkan gigitan binatang berbisa di waktu malam. Di mana malam tersebut ya ada bintang jatuh. Ya, ada bintang jatuh, ada meteor atau sesuatu lain di langit yang bergerak. Ya maka gurunya waktu itu bertanya, siapa di antara kalian yang melihat sesuatu yang di langit itu? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya, tapi saya bukan dalam keadaan sholat. Ya kenapa engkau bangun kalau demikian? Walakinni ludightu, tapi aku digigit binatang berbisa. Maka terganggu tidur Husain bin Abdurrahman, beliau terbangun karena sakit yang dirasakan. Maka bertanya Husain atau bertanya gurunya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini seorang ulama tabi'in, ya tabi'in, orang yang belajar kepada sahabat Nabi. Tabi'in itu generasi yang bertemu dengan sahabat, beriman dengan ya agama Islam. Ya kemudian mati di atas hal tersebut. Ini mati di atas keislaman. Ini disebut dengan tabi'in. Kemudian ditanyakan oleh Sa'id bin Jubair, tabi'in tersebut, apa yang kau lakukan wahai Husain? Ini muridnya. Maka dijawab ya oleh Sa'id ya Ibn Jubair, atau dijawab oleh Husain bin Abdurrahman, itu adalah hadis yang aku dapatkan dari Asy-Sya'bi. Ya Sya'bi disebut dengan Amirul Mukminin fil hadis, ya orang yang sangat terkenal dengan ilmu hadisnya. Taib, apa kata Asy-Sya'bi? Qala wa ma haddatsakum? Berkata Sa'id, apa yang dia sampaikan kepada engkau ya wahai Husain? Qultu haddatsana an Buraidah bin Husain. Yang sampai kepadaku dari sahabat Buraidah bin Husain, annahu qal, bahwasannya Buraidah mengatakan, la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak ada ruqyah, ya tidak ada namanya ruqyah kecuali karena ain dan juga karena humatin, demam yang dikarenakan suatu sebab. Ya apakah demam itu karena tersengat binatang berbisa, demam karena sebab-sebab yang lainnya, ya maka dia boleh untuk meruqyah. Tapi yang menjadi permasalahan, Husain ini minta diruqyah. Beda ya, diruqyah, minta diruqyah. Kalau ruqyah, dia meruqyah dirinya. Kalau minta diruqyah, dia panggil orang, tolong ruqyah saya. Ya ini dua hal, kan intinya sama. Ya tapi dalam agama ini beda. Apa bedanya nanti kita akan terangkan.
Apa kata Sa'id tatkala dengar bahwasannya murid beliau itu meminta diruqyah? Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Bagus sekali bagi orang yang dia melakukan apa yang dia ilmui. Tatkala dia sudah berilmu terhadap sesuatu, dia baru mengamalkan. Jangan dibalik, sebagai orang mengamalkan sesuatu baru cari dalil. Ini namanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ya dia udah lakukan, udah bertindak terhadap sesuatu, kemudian baru cari dalil. Enggak, dalam agama ya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu mendahului sebelum ucapan dan perbuatan. Ini kalau dia nggak punya ilmu, yang paling baik adalah diam. Ya, kalau dia nggak punya satu ilmu, yang paling baik adalah dia tidak melakukan tindakan. Terdiam terlebih dahulu, cari ya apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tidak tercela sama sekali orang yang tidak bergerak. Tidak tercela sama sekali orang yang sebelumnya tidak tahu guna mencari tahu. Karena dalam kehidupan Nabi pun ada bab-bab saat-saat Nabi nggak tahu. Ya mereka bertanya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang Yahudi Nasrani bertanya kepada Nabi tentang ruh. Nabi nggak tahu ilmunya, maka Nabi terdiam. Perhatikan para hadirin. Tatkala Nabi nggak mengetahui sesuatu, beliau diam. Ya padahal ini yang mengajarkan agama. Padahal dari lisan beliau Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Islam, syariat. Tapi dalam keadaan demikian, tatkala beliau tidak tahu, beliau akan katakan tidak tahu. Taib. Maka berkata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Bagus sekali. Ya orang yang dia itu berhenti pada sesuatu yang dia dengar. Tetapi kata beliau, ini kemudian ini bagaimana ya husnul ta'ammul. Ini bagusnya beliau bermuamalah. Ya antara guru sama murid. Dipuji dulu. Ini thariqah mengajar. Perbanyak memuji anak murid. Ya setelah itu baru terangkan. Ya apalagi kalau murid tersebut dia merasa benar. Ya saya udah melakukan ini pada sesuatu yang benar. Datang dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Walaupun itu pernah tafsirannya salah. Bagus sekali. Tetapi kata beliau, walakin haddatsana Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, aku mendengar ya dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat, faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahtu, maka aku lihat ada nabi dan bersamanya itu ada ar-rahtu. Disebutkan bahwa ar-rahtu madunal asyarah, ya jumlah sekelompok orang kurang dari 10 orang. Jadi Nabi ya beliau itu berdakwah, siapa yang mengikuti dakwah seruan beliau kurang dari 10 orang. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani, dan ditampakkan juga kepadaku seorang nabi bersama dengannya cuma 1 atau 2 orang. Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad, dan ada pula nabi tidak ada seorang pun di antara yang manusia yang mengikuti ajaran beliau. Perhatikan ikhwan, apa faedah ya yang bisa kita dapatkan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kebenaran tidak dihitung dari jumlah pengikut. Bahkan ya kebanyakan manusia itu sebenarnya merugi. Kebanyakan manusia itu zalim. Kebanyakan manusia itu pelaku kekufuran. Ya bukankah Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa manusia itu keumumannya ada dalam kerugian. Hukum asal manusia itu bukan keumumannya, hukum asal manusia seluruhnya
itu merugi. Baru kemudian dikeluarkan darinya pengecualian. Siapa yang beriman, beramal saleh, mewasiati pada hak, dan kemudian mewasiati dalam kesabaran. Selain ini bagaimana? Rugi. Jadi kalau dikatakan pengikut kebanyakan itu manusia adalah merugi. Ya begitu pula para hadirin, manusia itu keumumannya pelaku kezaliman, pelaku kufuran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Kalau seandainya manusia itu mau menghitung-hitung nikmat Allah, dia tidak akan mampu. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman, pelaku kekufuran. Jadi kita katakan ikhwan bahwa kebenaran itu tidak dilihat dari jumlah pengikut. Kenapa ada nabi bersamanya itu kurang dari 10 orang? Ada nabi bersamanya 1-2 orang. Apakah kita katakan Anda kurang hikmah dalam dakwah? Ini nabi jelas dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, jamaah saya saja lebih dari 10 orang. Iya, tapi tidak menunjukkan Anda lebih hikmah dibandingkan nabi tersebut. Kalau kita katakan apakah nabi mungkin tidak hikmah dalam berdakwah? Tidak mungkin. Karena para nabi dan para rasul itu, kalau mereka keliru ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini menunjukkan Allah akan menjaga mereka. Justru dengan ditegur itu menunjukkan kemaksuman mereka. Karena kalau mereka salah, tegurannya datang. Bukankah nabi dalam metode, kita bukan katakan isi dari ceramah. Ya, bukankah nabi ya satu kali pernah memikirkan, beliau beristihad, beliau berpendapat, walaupun pendapat beliau itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya satu kali datang orang kaya, orang memiliki kedudukan, ya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutamakan ini. Ya, apakah karena ini adalah orang-orang yang jarang meminta, sedangkan Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu sudah sering bertemu dengan Nabi. Tapi bersamaan beliau sedang berdakwah kepada orang-orang yang memiliki kedudukan ini, datang Abdullah bin Umi Maktum bertanya kepada Rasulullah tentang satu perkara. Ya, Nabi tidak menjawabnya. Ya, beliau sedikit berpaling. Maka Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Yang kau bermuka masam, berpaling tatkala datang kepadamu seorang yang buta. Maka para hadirin, kalau dikatakan Nabi tidak hikmah, tidak. Mereka ini orang yang sangat hikmah, yang dapat diambil contoh bagaimana cara berdakwah. Tapi bersama dengan itu, hidayah biyadillah, di tangan Allah. Siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah hendak berikan kepadanya kebaikan, Allah akan berikan hidayah tersebut kepada siapa yang Dia kehendaki. Taib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu enggak bisa wahai Muhammad, Ia memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki, tapi hidayah itu milik Allah. Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Perhatikan para hadirin. Siapa yang ditegur di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maka ya tidak menunjukkan bahwasannya orang yang lebih banyak pasti benar. Belum tentu. Kebenaran diukur dengan Al-Quran maupun hadis. Al-jamaah, ini kata Ibnu Mas'ud. Ini tanam baik-baik para hadirin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengucapkan, al-jamaah ma muwafaqatul haq. Muwafaqatul haq walau kunta wahdak. Perhatikan apa ucapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa yang dikatakan al-jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah itu kan sekumpulan orang. Ya, tapi kata beliau, jamaah itu tidak dilihat dari jumlah orang.
Jamaah itu siapa yang mencocoki kebenaran walaupun engkau hanya bersendirian. Perhatikan para hadirin, apa itu jamaah? Jamaah bukan ini ya, jamaah bukan itu. Ini jamaah yang sebenarnya nih. Siapa itu jamaah? Jamaah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau cuman bersendirian. Masalahnya sekarang timbangan kebenaran itu siapa? Al-Quran, Sunnah, di atas pemahaman para as-salaf. Baik, kita kembali. Maka di sini ayat Nabi SAW itu menyebutkan bahwasannya ya bukan berarti tatkala tidak ada yang menjawab seruan kita berarti kita tidak disukai pula oleh Allah. Tidak. Hidayah di tangan Allah, Dia yang berikan. Kewajiban bagi seorang dai itu hanya menyampaikan. Dia hanya menyampaikan saja. Manusia tidak diberi hidayah, Allah yang berikan hidayah, itu bukan urusan saya. Apa tugas seorang dai? Dia sampaikan sesuai dengan metode yang benar, dengan cara yang hikmah. Begitu pula seorang ayah kepada anaknya. Dia nggak bisa memaksakan diri. Memang betul dia punya kekuasaan, dia bisa tahan anaknya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki anak tersebut mendapatkan hidayah, jadilah seperti kisah Nabi Nuh dengan anaknya. Gak punya kuasa para hadirin. Nabi Nuh kan bapaknya kan bisa keras. Tapi kalau anak itu sudah dewasa, gimana caranya keras? Anak lebih kuat daripada kita. Bapaknya yang keras. Baik, maka ya bukan tujuan dari seorang dai itu memberikan hidayah. Tujuan dai menyampaikan nadhiran wa basyira. Dia memberikan peringatan, juga memberikan kabar gembira. Peringatan berupa neraka, kabar gembira berupa surga. Kemudian beliau melanjutkan, idh rufi'a li sawadun azimun. Kemudian ditampakkan kepadaku sekumpulan yang banyak sekali orang. Fadhanantu annahum ummati. Maka aku berpikir, aku berprasangka ini adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepada beliau, malaikat berkata kepada beliau, hadza Musa wa qaumuhu. Ini Musa ya dan orang yang kau lihat ini adalah kaumnya Nabi Musa. Maka Nabi SAW mengatakan, fanadhartu fa idza sawadun azimun. Kemudian aku melihat ke arah yang lain, maka aku lihat sekumpulan orang yang banyak sekali pula. Hingga dikatakan sawadun azimun. Itu kumpulan itu menghitam. Saking banyaknya manusia. Maka dikatakan kepadaku ya oleh malaikat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi ummatuk wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. Ini adalah umatmu dan di dalam umatmu ini ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa hisab? Hisab itu gak ada hitungannya. Jadi kalau keumumannya para hadirin perlu dipahami ya, nanti di hari kiamat ada namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Setelah Nabi berdoa memberikan syafaatul uzma, ini disebutkan ya. Nabi berdoa setelah manusia berkeliling ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, berkeliling kepada Nabi Ibrahim, berkeliling kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Mereka semua nolak untuk berdoa kepada Allah memulai yaumul hisab. Hingga kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya, kemudian berdoa, memuji Allah dengan puji-pujian yang pada hari ini, kata Nabi saat itu ya, aku nggak tahu apa yang akan aku sebutkan. Tapi nanti Allah akan mengilhamkan itu. Ya maka kemudian Nabi setelah itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarlah suara dari langit, irfa' ra'sak washfa' tu syafa'. Ya, angkat kepalamu, berilah syafaat, engkau dapat memberikan syafaat. Ya, kemudian mintalah, engkau akan diberikan apa yang engkau minta. Maka kemudian dimulailah yaumul hisab itu. Hadirin, tatkala mau dimulai yaumul hisab itu, maka muncullah 70.000 orang ini. Ya, dia tidak melalui perhitungan,
ya tidak ada padanya pula azab, langsung masuk ke dalam surga. Bisa dibayangkan para hadirin? Baik. Setelah Nabi mengucapkan kalimat ini, Nabi meninggalkan sekumpulan para sahabat itu. Perhatikan. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Nabi setelah mengucapkan 70.000 orang itu, ya beliau tinggalkan. Ya, beliau kemudian bangkit, meninggalkan tempatnya, masuk ke rumah beliau. Fa khadhan nasu fi ulaik. Maka manusia pun mulai berpikir, berselisih pendapat, siapa 70.000 orang itu? Perhatikan para hadirin. Kita kalau Anda melakukan itu sekarang ya, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, tutup. Itu enggak menimbulkan satu pertanyaan. 70.000 itu, oh iya. Nah, begitu keluar masjid, apa berikutnya? Makan malam apa? Kenapa? Beda ya? Beda. Kenapa? Mereka para sahabat serius dengan agama. Kalau kita agama itu pelapang hati, penenang, kita nggak berusaha mencarinya. Kalau ada waktu luang menghadiri majelis taklim, ya nggak ada waktu luang, ya sibuk sedang jalan-jalan, ya sudah, nantilah kapan ada kemudahan baru kita belajar. Ya buka Quran, ya kapan ada musibah. Kalau sudah ada musibah dia buka Quran, dia mencari ketenangan dalam Quran. Bagus memang cari ketenangan di Quran, tapi dia tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang harian dia baca. Makanya nggak akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Berbeda dengan para sahabat. Tatkala titik Nabi nggak terangkan 70.000 orang, maka kemudian mereka saling berbicara. Siapa itu 70.000 orang? Kenapa mereka bicarakan juga ikhwan? Karena mereka mau. Kalau kita nggak, target kita apa ikhwan? Yang penting masuk surga mau. Ya, dikasih rumah kecil-kecil aja udah cukup lah. Yang penting masuk surga. Sedangkan mereka nggak begitu. Mereka itu berhasrat. Ya, kalau mereka bercita-cita, mereka akan bercita-cita meraih surga yang tertinggi. Dalam keadaan sedang makan tamar saja, ya, sedang makan kurma, disebutkan bahwasannya beliau akan segera meraih syahid. Ya, apa yang dilakukan? Kalau ya batasan antara aku dan syahid adalah makan kurma ini adalah waktu yang lama, maka dicampak kurma itu, terjun ke medan perang. Kalau kita ada begitu, lagi makan nasi padang, tuh bayangkan. Bentar lagi nih, tunggu ya, sedikit lagi nih. Ya sedikit lagi, habiskan dulu nasi. Tidak demikian dengan para sahabat. Jadi kalau dikatakan hasrat mereka, keinginan mereka, cita-cita mereka meraih keridhaan Allah itu, sehingga dalam pikiran mereka bertanya-tanya, gimana cara agar aku bisa mendapatkan keridhaan Allah? Gimana cara supaya aku bisa masuk surga? Gimana cara agar aku bisa menghindarkan diri dari api neraka? Nabi sebutkan 70.000 orang itu, muncul pertanyaannya, siapa itu kira-kira? Ya, maka mereka saling berdiskusi. Faqala ba'duhum, ada sebagian mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya itu 70.000 orang itu adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan para hadirin. Jumlah para sahabat yang dihitung, ya yang pernah dihitung, itu yang paling ramainya mereka berkumpul adalah haji wada. Berapa jumlah haji wada itu? Yang menurut suatu riwayat jumlahnya itu 114.000 para sahabat. Jadi kalau 114.000 itu sahabat saja, nggak ada satu kursi untuk Anda, nggak ada. Jadi jangan, kalau udah tutup tuh, Anda tidak bertemu Nabi. Ya, dan banyak ulama-ulama lain, ya memang utama mereka cukup banyak. Di situ ada Imam Ahmad, di situ ada Imam Syafi'i, di situ ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Di situ ada Al-Hafidz Ibnu Katsir, di situ ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, para tabi'in yang mulia yang tidak bertemu dengan Nabi SAW. Jumlahnya berapa? Bayangkannya sahabatnya 114.000. Kira-kira para tabi'in berapa? 2 kali lipat kurang lebih dari itu. Atba'ut tabi'in, ya pengikut para tabi'in berapa? Kira-kira segitu lagi. Pertanyaannya, kira-kira ada kursi gak untuk saya? Ya, mau naik gerbong itu. Ya. Maka dikatakan oleh mereka, ini kayaknya para sahabat Rasulullah. Sebagian dari mereka mengatakan, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Kayaknya pendapat yang lain. Ini mereka saling diskusi nih, para sahabat. Kelihatannya ini adalah orang yang lahir dalam keadaan Islam dan dia tidak pernah sekalipun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fadzakaru asya'a, dan ada pendapat-pendapat yang lainnya. Maka kemudian setelah berapa lama mereka berdiskusi, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan kepada mereka. Ya faqala, maka beliau mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa ini 70.000 ini? Baik, tambah 5 menit sebentar ya. Sedikit lagi ya. Mereka itu adalah yang tidak meminta diruqyah. Jadi yang tadi dilakukan oleh Husain, minta diruqyah, itu adalah kesalahan. Dengan hadis ini mau ditegur Mas Said. Yang kamu lakukan itu ada kekeliruan. Ruqyah dan minta ruqyah itu ada perbedaan. Kalau ruqyah benar, la ruqyata illa min ainin aw humatin, kau boleh ruqyah. Tapi yang jangan minta di ruqyah. Kenapa enggak boleh minta di ruqyah? Nanti kita akan bahas. Walayak tahun yang kedua. Jadi syaratnya ini bukan atau, tapi semua syarat ini harus dipenuhi. Itu agar bisa dapat tiket masuk dalam surga tanpa perhitungan, tanpa pula azab. Kemudian yang kedua, tidak minta dikai. Apa itu kai? Kai itu pengobatan dengan besi panas. Ya, ini ampuh. Kalau mau coba sebaiknya jangan coba. Panaskan besi, ya misalnya dapat pusing, panaskan besi, kemudian taruh besi tersebut di kepala, hilang sakitnya. Tapi besinya jangan sampai merah. Ya kalau merah bolong kepala. Tapi merah dia itu kan enggak. Kira-kira udah hangat besi tersebut, dia taruh ya di kepalanya. Ini pengobatan dengan kai. Baik. Kemudian wala yatatayyarun. Tidak pula dia menganggap sial sesuatu. Itu namanya tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, kepada Rabb-nya dia bertawakal. Ya perhatikan para hadirin. Kenapa ya starqun ini enggak boleh minta diruqyah? Karena kalau dia minta diruqyah menunjukkan dia tidak percaya ya bahwasannya Allah mendengarnya. Kurang sedikit sempurna ya, kurang sempurna tauhidnya. Ya karena dia mempercayakan membaca ayat-ayat Quran itu kepada orang lain hingga dia memintanya. Beda ya, kalau enggak diminta dibacain enggak masalah. Ini yang menjadi masalah, dia minta untuk diruqyah. Dan juga pada hadis yang kedua, biasanya orang-orang yang dia malu untuk berdoa kepada Allah, dia punya suudzon sama Allah. Sedikit ada suudzonnya, seakan-akan kalau dia yang berdosa, ya meminta kepada Allah, Allah enggak dengar. Tidak, Allah dengar. Anda walaupun bermaksiat kepada Allah, kalau engkau berdoa kepada Allah para hadirin, orang kafir naik kapal, musyrik dia ini. Allah sebutkan fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka itu naik kapal, ikhlas dia minta sama Allah. Ini musyrik nih padahal nih. Falamma najjahum. Maka Allah katakan, tatkala kami selamatkan.
Musyrik saja dikabulkan doanya. Lebih dari itu para hadirin, iblis. Minta sama Allah ditangguhkan, diberi oleh Allah. Ya fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, tangguhkan sampai hari nanti kebangkitan, hari Allah kiamatkan. Allah berikan para hadirin. Ya, antum enggak seganas iblis. Tapi suudzonnya melebihi iblis. Iblis enggak malu meminta kepada Allah karena dia tahu Allah yang mampu menjawab itu. Tapi oleh sebab itu, ya yastarqun, orang yang minta diruqyah itu menunjukkan kurangnya kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, yaktawun pun demikian. Karena diberikan ya pengobatan yang syar'i lain, kai ini tidak syar'i. Ya, kemudian yang ketiga tatayur jelas, tidak menganggap sial sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, itu datang dari Allah, bukan karena sial-sial tertentu. Karena saya pakai baju warna pink, maka saya tertabrak motor, nggak ada urusan. Ya karena saya tadi tabrak kucing. Ya misalnya orang takut ya, tabrak kucing. Apa takutnya? Kenapa tabrak kucing itu menakutkan? Sehingga harus sedekah garam ke tetangga. Yang nggak tahu apa yang diyakini. Taib yang seperti itu apa? Jelas. Dia meyakini datangnya musibah bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan muslimin beriman yakin kebaikan datang dari Allah, musibah pun Allah yang beri. Maka kalau ditimpa musibah doa kepada Allah, diangkat musibah. Kemudian yang keempat, ya di mereka ini bertawakal kepada Allah. Sedikit lagi para hadirin, maka kemudian Uqasyah ibnu Mihsan, seorang sahabat bangun. Perhatikan, beliau bangun. Maka apa yang dikatakan oleh Uqasyah? Ud'ullah ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, minta kepada Allah, Allah menjadikan aku termasuk dari 70.000 itu. Maka Nabi jawab, anta minhum, kamu bagian dari itu. Ya, coba perhatikan nih, sahabat yang lain kan juga pingin. Maka mereka pun minta. Ya, tsumma qama rajulun akhar. Bangun sahabat yang lain. Ud'u Allah ayyaj'alani minhum. Wa Rasulullah, mintalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka. Maka apa kata Nabi? Sabaqaka biha Uqasyah. Permintaanmu sudah didahului oleh Uqasyah. Ini bisa banyak maknanya berhadirin. Apakah mungkin orang tersebut bukan termasuk, padahal ini sahabat? Ya, padahal ini sahabat. Makanya jangan dikira. Ya, insya Allah kita pede sekali memang. Saya kayak 70.000 orang ya. Kayak nggak pernah tuh kai, ya nggak pernah tuh minta ruqyah. Ya, insya Allah saya selalu bertawakal. Ya, tapi dengan lisan Anda, perbuatan Anda tidak bertawakal. Baik, oleh sebab itu para hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya di antara orang-orang yang bertauhid dan juga dimudahkan di dalam memasuki surga jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang ana mohon maaf. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.